Kau takut di dalam kehidupan. Jadi setiap permasalahan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, air mata kita itu ditampung di dalam kehidupan. Kehidupan itu botol kecil. Ya, kalau saya searching di Google itu ada botol kecil itu ditampung. Setiap air mata itu ditampung. Dan itu orang-orang Israel ketika mengalami kebutaan, air matanya ditampung dan nanti dibawa ke tempat pemakamannya itu. Dan yang perlu diketahui Bapak Ibu, di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19 bunyi seperti ini, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Yang Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah itu apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan mungkin tetesan banyak air mata, Tuhan tidak mengatakan apa? Kalau kamu ke sini, kalau kamu nangis-nangis kepada aku, tidak. Tuhan tidak pernah memandang hina orang-orang yang datang kepadanya dengan tetesan air mata. Setiap air mata kita keluar, itu Tuhan tampung di dalam kita. Tuhan perhitungkan itu semuanya. Seperti halnya Hana, ketika dia mengalami hati yang hancur, hati yang remuk, ketika dibully oleh Penina, dia menangis kepada Tuhan. Sehingga Eli mengatakan apa? Ini kok orang nakut ya, kok orang seperti itu ya. Tuhan memperhitungkan semuanya, setiap air matanya itu Tuhan berikan. Tuhan akan menolong. Jadi kita lakukan itu. Bukan kalau kita merasakan hati hancur, kemudian kita mengatakan kepada Tuhan itu, hati Tuhan mengenal jika ini air mata jatuh bercucuran tiada. Kalau itu orang kata hancur itu orang kata hati. Kalau Tuhan katakan apa ya itu sendiri, saya akan itu pada hati. Jadi setiap air mata kita Tuhan tampung di dalam kehidupan. Maka itu Bapak Ibu datang kepada Kristus. Setiap masalah apapun yang kita hadapi datang lagi. Yang ketiga yang saya pelajari di sini. Yang keempat yang ketiga tadi itu semua itu didaftar oleh Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat 9c sampai yang ke-10. Bukankah semua telah kau daftarkan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku yakin bahwa Allah berpihak kepadamu. Kalau Tuhan sudah mendaftarkan semua kesusahan yang kita alami, Tuhan akan bekerja menggantikan dan menolong Bapak Ibu semuanya, sehingga apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kita bisa rasakan. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, maka musuhmu akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah berpihak kepadamu. Inilah keyakinan daripada Daud. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berpihak kepada dia. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, hidup kita harus bersalah. Karena Daud kan tidak merasa bersalah. Daud itu loh, habis mengalahkan Goliat, bukan dia yang tidak dipuji. Para wanita itu yang memuji terus dikejar-kejar oleh Saul. Maka itu hidupnya benar, maka itu Tuhan akan berpihak kepada orang yang benar. Kalau hidup kita tidak benar, ya kita harus hidupnya benar dulu, baru Tuhan akan berpihak kepada kita. Jangan memaksakan berbuat dosa, minta pertolongan Tuhan dari kita. Kita harus beresin semua. Bahwa Tuhan itu akan gantikan kita untuk benar. Amin. Kalau kita menginginkan Tuhan mengambil alih semua apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita,
intim melekat kepada kita. Seperti apa yang dirasakan oleh Daud. Daud Tuhan berikan itu kelepaskan, Tuhan berikan itu kemenangan. Mungkin sekarang Bapak Ibu mengalami banyak kesengsaraan. Air mata itu terus seringkali percayalah bahwa musuh-musuh kita yang itu kemudian akan kalah. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan sudah menolong kita? Kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 13 sampai 14. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukurku akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersangkut. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Banyak kali kalau orang menghadapi permasalahan, janjinya kepada Tuhan itu banyak, ya kan? Tuhan, kalau Kau sudah menolong saya akan melayani Engkau. Tuhan, kalau Kau sudah melepaskan saya dari semua masalah ini, saya akan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Daud katakan apa? Ketika Kau sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, apa yang Kau nasarkan, itu Kau harus mendengar. Lakukan apa yang Kau nasarkan. Lakukan. Kalau memang kita tidak bisa melakukan, jangan kita bernasar. Karena mana dia Tuhan. Yang usah kita itu bernasar. Tapi kalau memang kita sudah bernasar kepada Tuhan, itu lakukan. Dan di sini dikatakan apa? Korban syukur akan kubayar kepadamu. Korban syukur itu mengembalikan segala kemuliaan itu bagi Tuhan. Jangan kalau misalkan kita menghadapi permasalahan apapun, tapi kalau sudah selesai, banyak kali kita ngomong, itu aku, gini aku. Berarti apa? Kita itu mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Banyak kali orang seperti itu. Iku yang nolong aku dan aku. Tapi biarlah segala kemuliaan kalau kita dilepaskan semuanya itu hanya kemuliaan untuk nama Tuhan. Itu sebagai korban syukur. Korban syukur kita mengucap syukur karena kebaikan kemuliaan hanya bagi Dia. Karena Dia, oleh Dia dan bagi Dialah segala kemuliaan. Dan kita jangan melakukan apapun yang hidup kita tidak benar. Kalau dulu kita mengalami permasalahan karena hidup kita tidak benar, itu lepaskan semuanya. Itulah korban syukur kita kepada Tuhan. Ayat ke-14 dikatakan apa? Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah pengalaman Daud ketika dia menghadapi permasalahan yang begitu betul-betul. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang bisa berbicara, Tuhan yang bisa menolong kita tepat pada waktu. Maka itu ketika kita menghadapi permasalahan, tidak usah kita itu ngomong kepada satu orang tinggal di satu orang berubah. Ya, mereka tidak akan banyak membantu, tapi mereka akan banyak kali nanti itu menolong kita dan apa yang menjadi permasalahan kita jadi bahan pembicaraan mereka. Tapi kita memiliki pribadi yang dapat menampung segala permasalahan kita ini. Akan seperti apa yang dialami oleh Daud. Sengsara kau yang air mata membuat aku. Itulah yang akan